Baik, selamat sore semuanya. Eh, untuk materi pembelajaran kali ini merupakan materi pengganti yang seharusnya dilakukan di Jumat 5 Maret kemarin. Namun karena saya berhalangan, jadi eh, jadwalnya digeser jadi ke hari ini. Dan untuk kali ini kita akan mempelajari mengenai DNA mutations and repair. Jadi kita akan mempelajari mutasi-mutasi di DNA dan bagaimana cara sel untuk memperbaiki mutasi itu. Oke, baik. Jadi mungkin tapi mungkin sebelumnya saya harapkan dan saya lihat sepertinya sih di di materi sebelumnya sudah mempelajari replikasi DNA ya, karena di materi sekarang akan ada hubungannya juga dengan eh, replikasi DNA dan bagaimana mutasi bisa terjadi. Oke, baik kita mulai. Oops. Jadi mungkin untuk kali ini ada 5 bagian yang akan kita pelajari. Jadi pertama kita uh, mengetahui dulu definisi-definisi dari misalnya apakah itu mutasi, apa artinya itu mutagenesis misalnya. Nah, kemudian kita akan mempelajari jenis-jenis mutasi, lalu kerusakan-kerusakan apa sih yang biasanya terjadi di DNA, gitu, jenis-jenis kerusakannya, bagaimana mekanisme kerusakan yang terjadi di DNA sehingga menyebabkan mutasi. Kemudian di sel juga sebetulnya sel itu mempunyai mekanisme untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan tersebut sehingga mutasi itu bisa dicegah. Jadi kalau tidak ada sistem perbaikan ini, kerusakan-kerusakan yang terjadi di DNA itu nanti akan menjadi mutasi. Tapi karena ada sistem perbaikan, kerusakan yang terjadi bisa langsung diperbaiki sehingga tidak terjadi mutasi atau mutasinya ini bisa diminimalisir. Kemudian yang terakhir kita akan lihat sekilas mengenai efek-efek apa saja yang jika mutasi terjadi. Biasanya mungkin difokuskan misalnya mutasi yang terjadi di manusia sehingga bisa menimbulkan penyakit seperti kanker misalnya. Oke, untuk definisinya, apa apa itu mutasi? Mutasi ini ya perubahan random, perubahan acak yang terjadi di sekuen DNA, dan perubahannya itu terjadi di tentunya sekuen basanya ya, sekuen basanya. Jadi perubahannya ini acak gitu, bisa terjadi di mana saja, tergantung misalnya apa yang menyebabkan perubahan itu, apakah itu faktor luar, misalnya karena bahan kimia atau karena kesalahan dari replikasi DNA itu sendiri. Nah, oke, jadi itu mutasi. Nah, kemudian mutagenesis adalah proses terjadinya mutasi DNA itu, gitu. The process of generating DNA mutation itu mutagenesis, prosesnya itu. Kalau mutasi adalah akibatnya. Nah, apa itu mutagen? Mutagen itu faktor-faktor lingkungan atau agen-agen kimiawi yang menyebabkan mutasi. Nah, jadi selama penyimpanan dan pengkopian informasi genetik, jadi penyimpanan itu artinya ketika DNA itu diam gitu ya. Nah, kemudian ketika copying, artinya ketika dia direplikasi, itu kejadian random itu bisa terjadi ya, sehingga menyebabkan perubahan sekuen nukleotidanya. Nah, di sini saya ini kan garis bawahi random accident, jadi memang secara random acak kejadiannya itu. Jadi contohnya misalnya di sini yang ketika replikasi ini ya. Jadi misalnya ketika replikasi kalau yang pasangannya misalnya DNA kan 2 utas.
Nah, ini komplement kan, satunya misalnya basa ini komplement, misalnya G di sini guanin, di sini harusnya sitosin gitu. Tapi ketika terjadi replikasi ada kesalahan gitu. Jadi DNA polimerase memasukkan basa yang lain, harusnya misalnya G di sini guanin, di sini sitosin, misalnya di sini guanin dan timin misalnya. Nah, berarti sudah terjadi mutasi. Namun sebetulnya ya mutasi ini di alam cukup jarang gitu. Karena kalau mutasi itu cukup sering, bisa dibayangkan apa yang terjadi gitu. Kalau terlalu sering mutasi, jadi perubahan itu cepat sekali dan mungkin penyakit banyak sekali gitu. Jadi bahwasanya semua makhluk hidup bisa survive, berkembang biak dan berevolusi itu artinya karena makhluk hidup ini bisa mengontrol atau sel bisa mengontrol laju mutasi. Nah, contohnya di sini misalnya pas ketika replikasi saja. Replikasi itu kan melibatkan enzim DNA polimerase. Nah, DNA polimerase ini mempunyai dua tugas utama. Jadi, yang pertama polymerizing, artinya mempolimerisasi, mensintesis DNA-nya sendiri kan, memperpanjang utas DNA-nya terus diperpanjang. Tapi selain itu ada editing juga gitu. Jadi setelah ditambahkan bahasa misalnya bahasa 1, bahasa 2, bahasa 3 itu si enzim ini juga mengecek setelah ditambahkan ini apakah betul tidak pasangannya gitu. Ya, jadi ketika disintesis baru tuh betul nggak di pasangannya, betul tidak pasangannya, dia dicek. Nah, pengecekannya ini lumayan akurat, artinya disebut high fidelity atau proofreading disebutnya ya, pengecekan ini sehingga meminimalisir terjadinya mutasi. Nah, bisa dilihat di sini tabel ini misalnya ketika proses polimerisasi ini misalnya pertama kali kan polimerisasi dari ujung 5 aksen ke 3 aksen itu errornya cukup tinggi misalnya relatif cukup tinggi ya jadi satu kesalahan dari 100.000 basa yang ditambahkan. Jadi dari 100.000 basa itu kemungkinan ada satu yang salah. Nah, kemudian dicek lagi gitu. Dari proses ini kan ada pengecekan lagi. Nah, sekarang arahnya berbalik dari 3 ke 5. Nah, bahwa kita tahu bahwa sintesis DNA itu dari 5 ke 3 perpanjangannya ya. Jadi ujung 5 ditambahkan terus ke 3. Nah, ini sebaliknya gitu, dia mengecek dari arah kebalikan, makanya disebut exonukleolytic proofreading. Jadi 3 ke 5, nah ini dia dicek lagi sehingga dari pengecekan kedua ini ada kemungkinan 1 dari 100. Jadi setelah 1 dari 100.000 dicek lagi ada kemungkinannya itu 1 dari 100. Jadi dikalikan ya. Kemudian mismatch repair, ini 1 dari 1000. Nah, digabung dari keseluruhan proses ini, kesalahan itu kemungkinan frekuensinya 1 dari 10 pangkat 10 atau 10 miliar basa, itu kemungkinan ada 1 yang salah. Nah, jika dilihat di sini, tentunya banyak sekali faktor yang bisa menyebabkan mutasi atau kerusakan DNA ini. Jadi misalnya dari metabolisme seluler sendiri, kemudian ada faktor lain, misalnya dari cahaya UV, radiasi ion, misalnya dari cosmic ray, X-ray seperti itu ya. Kemudian bahan-bahan kimia dan dari replikasinya sendiri. Nah, ini akibatnya kan ada ada mekanisme misalnya siklus hidupnya diubah-ubah gitu. Terus kemudian transkripsinya juga berubah-ubah. Dan juga, nah ini yang paling penting di sini akan dibahas adalah ada sistem perbaikan. Itu ketika diketahui ada kesalahan, itu diperbaiki. Nah, misalnya ini ada beberapa macam mekanismenya ya. Ini akan kita bahas sebagian. Jadi ada direct reversal, base accession repair, dan lain-lain. Nah, jika ini tidak bisa dicegah, artinya bisa juga mengakibatkan apoptosis. Ya, apoptosis ini ya kematian, cell death. Oke. Nah, untuk jenis-jenis mutasi ini sebenarnya orang bisa beda-beda mengkategorikannya, menggolong-golongkannya ya. Tapi untuk di sini mungkin bisa dibagi 2
garis besarnya. Jadi berdasarkan seberapa besar basa atau efek ke DNA-nya itu. Jadi ada yang disebut large scale mutation, artinya jumlah basa-basa nukleotida yang kerusak oleh mutasi ini itu lumayan besar. Dan small scale mutation itu artinya kecil, misalnya cuma satu basa atau beberapa basa gitu. Nah, jadi ada large scale mutation. Nah, large scale mutation ini tentunya sudah di level kromosom. Jadi kromosomnya ini berubah. Ya, misalnya ada duplikasi gen, udah ada deletions, ya deletions, kemudian kromosom rearrangement, jadi penyusunan kembali kromosom, ada yang disebut dibagi lagi kromosom rearrangement ini, ada yang disebut translokasi, insersi, dan inversi. Nah, untuk small scale, yang skala kecil, mutasi skala kecil, mutasi titik, misalnya. Mutasi titik, kemudian delesi, dan insersi. Oke, nih, coba kita bahas persatu ya. Nah, chromosomal alterations itu kan ada deletion. Jadi misalnya deletion berarti ada yang hilang, ada yang kehapus. Misalnya ini kromosom ini, ya artinya bagian ini misalnya terhapus, jadi hilang. Nah, itu deletion. Duplication artinya terduplikasi. Jadi kalau misalnya ada copy locus atau gen ini ya, nah, ketika terjadi duplikasi, adanya gennya jadi dua, atau segmen ini jadi dua, itu duplikasi. Nah, inversi artinya posisinya jadi terbalik. Jadi misalnya ini posisi sini, kemudian jadi flip, gitu, terbalik, ya itulah inversi. Nah, insersi artinya penyisipan. Misalnya kita lihat ini ada dua kromosom ya, dua kromosom dua kromatid, berarti misalnya bagian sini dari kromosom kromatid yang ini itu melompat ke kromatid satunya, sehingga terjadi penyisipan di sini. Dan penyisipannya ini misalnya terjadi di bagian sini, gitu. Jadi ada bagian yang lama, ini ada bagian yang baru dari kromosom atau kromatid satunya. Itu insersi. Nah, translokasi itu ya gabungan dari insersi dan inversi. Gitu. Jadi dia menyisip ke bagian kromatid lain, tapi bertukar-tukar gitu. Jadi misalnya bagian ini nih dia menggantikan bagian yang ini, jadi masuk ke sini, jadi bagian ini jadi misalnya bagian yang ini ke sini, nah yang ini ke sini, gitu, bertukar-tukar. Ini translokasi. Jadi lokasinya berpindah satu sama lain. Yang satu berpindah, yang satunya juga berpindah. Gitu. Oke. Nah, kemudian untuk tadi kan yang mutasi skala besar ya. Sekarang mutasi skala kecil, contohnya di mutasi titik nih. Mutasi titik. Mutasi titik ini ada 3 jenis juga, dibagi 3 berdasarkan efeknya. Nah, efeknya. Jadi ada tipe silent, ada tipe missense, ada tipe nonsense. Yang silent artinya tidak ada perubahan, tapi tidak memberikan efek, dalam artian asam amino yang ditranslasikannya masih sama. Kita tahu kan kodon itu beberapa kodon, satu asam amino bisa disandikan oleh lebih dari satu kodon ya. Jadi misalnya kodon A asam aminonya X misalnya. Kodon B asam amino sama juga X gitu. Nah, jadi jika terjadi penggantian itu tapi asam amino yang masih sama, itu artinya silent. Missense berarti ini mutasi titik itu, salah satu bahasa yang diubah itu akan menyebabkan asam amino juga berubah. Misalnya kita kembali ke silent ya. Yang silent CAA berubah jadi CAG. Dia tetap sama-sama glutamin, jadi tidak ada efeknya. Tapi misalnya yang missense CAA glutamin ini menjadi CCA prolin. Nah, ini
ada efek. Nah, tapi efeknya ini tergantung gitu. Efeknya ini tergantung dari nanti kan terbentuk protein nih. Jika glutamin diganti prolin ini efeknya bagaimana ke proteinnya? Misalnya ternyata bisa saja tidak berubah, juga bisa terjadi proteinnya ya. Artinya kita bicara dalam efek di sini proteinnya, bukan asam aminonya ya. Ingat bahwa ini berdasarkan amino, asam amino. Kalau ini efek itu berdasarkan nanti efek secara fenotipenya gitu. Jadi proteinnya bisa saja tidak berubah gitu, fungsinya sama saja, atau bisa juga berubah. Makanya disebut variabel efeknya berbeda-beda, tergantung. Kalau yang nonsense, nah nonsense ini pasti memberikan efek. Kenapa? Karena kodon yang harusnya menyandikan asam amino diganti menjadi stop kodon. Jadi CAA, C-nya ini diganti jadi U, ya, sehingga wah ini kan stop. Jadi tidak terjadi translasi, berhenti di situ gitu. Jadi ini biasanya proteinnya tidak berfungsi pada umumnya ya. Jadi efeknya serius. Oke, nah ini bisa digambarkan di grafik di gambar ini ya. Jadi yang tidak ada mutasi kan. Kalau terjadi mutasi tapi silent masih sama-sama lisin. Nah ini nonsense jadi stop, missense arginin jadi threonine. C-nya diganti jadi G berubah. Oke. Ya. Nah, selain tadi kan mutasi titik, kemudian mutasi skala kecil lainnya itu kan insersi dan delesi. Nah, salah satu akibat dari insersi delesi ini bisa menyebabkan apa yang disebut dengan frame shift. Jadi rangkanya itu bergeser, frame-nya itu. Bagaimana itu? Jadinya misalnya gini, ini kan tadi yang silent ya, kemudian missense, nonsense, contoh-contohnya sama dengan yang tadi. Nah, yang frame shift itu misalnya seperti ini. Misalnya terjadi delesi nih sistemnya, bukan insersi ya, yang delesi. Di sini kita lihat wild type DNA yang aslinya sebelum mutasi. Di sini ada misalnya kan AGC, GTA, dan seterusnya ya. AGC menyandikan apa? Eh, GTA, AGC menyandikan serin, nah, kan? Sorry, DNA-nya AGC, mRNA-nya AGC, serin. Kemudian GTA, mRNA-nya kan GUA, valin, dan selanjutnya. Nah, ketika TA ini misalnya terbuang, hilang, terjadi frame shift artinya, misalnya ini kan masih tetap AGC nih. AGC, nah setelah AGC karena TA ini terbuang, jadinya apa? GCC ya. Ternyata GCC ini juga masih menyandikan asam amino, tapi jadi alanin. Jadi dari tadinya serin, selanjutnya alanin, bukan lagi valin, karena ini hilang. Menggeser jadi GCC kan. Nah, ini efeknya berlanjut gitu karena ini bergeser ke sini sehingga selanjutnya jadi CTA gitu. CTA ini jadi leusin. Jadi dari sejak ini ke sini berubah semua asam aminonya. Ya, berubah semua dan efeknya ini bisa juga serius karena asam amino dari titik ini ke sini tuh berubah. Kalau misalnya ini apa mutasinya terjadi di hulu, masih di awal, berarti translasi asam amino ke selanjutnya berubah semua, sehingga proteinnya juga strukturnya bisa berubah. Itu kecuali misalnya di ujung sekali, tapi itu pun juga tergantung ya di ujung sekali. Kalau misalnya ternyata di proteinnya bukan di bagian yang penting, mungkin tidak terjadi apa-apa. Tapi bagian penting tetap saja mengubah konformasi proteinnya nanti. Oke, bisa ini ya dipahami untuk frame shift ini bisa jelas sekali dilihat di diagram ini ya. Nah, kemudian tipe-tipe mutasi juga bisa dibagi berdasarkan jenis selnya. Tapi ini misalnya mungkin berlaku di eukariot ya, seperti manusia. Misalnya. Nah, jadi sel-sel eukariot itu sel-sel yang mempunyai inti nukleus, inti sel ya. Nah, dibagi dua berdasarkan selnya. Yang pertama adalah germline mutation dan somatic mutation. Germline mutation artinya mutasi yang terjadi di sel-sel gamet. Kita ketahui bahwa
ada sel somatik, ada sel gamet ya, atau sel germ di eukariot seperti manusia. Nah, di sel gamet terjadinya artinya di sel-sel untuk kelamin, bisa di telur atau di sperma. Nah, mutasi ini biasanya efeknya akan cukup serius. Kenapa? Karena jika terjadi mutasi di sini, itu akan diturunkan ke keturunannya. Karena kan sperma dan telur diturunkan ke keturunannya gitu. Karena ini germline. Nah, kalau somatik, mutasi somatik itu terjadi di sel di tubuh yang bukan merupakan sel gamet. Nah, artinya tergantung, misalnya kalau biasanya efeknya kecil, misalnya mutasinya terjadi di kulit, sel kulit ya. Nah, tapi ya bisa saja bisa berefek besar gitu mutasi ini. Kalau misalnya mengakibatkan kanker ya jadi serius juga. Tapi kalau kebanyakan mutasi itu ya tidak berpengaruh. Jadi misalnya cukup satu sel saja yang terkena, misalnya sel-sel yang itu yang di kulit, bagian kulit itu biasanya berubah, tapi lama-lama mungkin tidak bisa bertahan hidup, mati. Nah, karena ini tidak akan diturunkan ya, tidak akan diturunkan. Berbeda dengan germline. Nah, kemudian kerusakan DNA nih. Apa yang menyebabkan mutasi? Nah, ini ada beberapa, pada dasarnya mungkin bisa dibagi 6 ya. Bisa dibagi 6, tapi ada juga yang lain, tapi pada umumnya ada 6. Jadi apa saja sih kerusakan-kerusakan, penyebab kerusakan di DNA ini? Pertama ada yang disebut oxidative damage, jadi kerusakan karena oksidasi. Nah, kerusakan karena oksidasi ini umumnya disebabkan oleh reactive oxygen species atau ROS. Jadi spesies oksigen yang reaktif. Ya, oksigen-oksigen yang reaktif atau radikal bebas oksigen itu ya. Yang bisa kuat sekali untuk bisa mengoksidasi. Yang kedua adalah alkilasi dari basa. Nah, ini diakibatkan oleh agen-agen alkilasi. Nah, ini biasanya banyak agen-agen ini. Itu banyak di lingkungan, dan bahkan kadang diproduksi di sel sendiri, secara seluler dari metabolisme ya. Yang paling umum dari alkilasi basa-basa ini adalah metilasi. Nanti kita akan bahas satu-satu ya. Metilasi dari basa. Kemudian base loss. Jadi base loss ini pada intinya adalah dari utas DNA itu ada dua pasangan komplement. G dengan C, A, T. Nah, base loss itu artinya ada satu basa yang hilang gitu. Hilang saja, kosong di situ. Biasanya di sini disebutnya episide, apurinic, pyrimidinic site, atau basic site. Jadi lokasi di DNA di mana tidak ada purin atau tidak ada pirimidin di situ. Nah, ini bisa terjadi secara spontan atau secara spontan artinya ketika replikasi pengkopian DNA itu, atau karena ada kerusakan dari luar. Nah, yang kemudian adalah bulky adduct formation. Adduct ini, jadi ini disebabkan oleh beberapa bahan kimia yang cukup reaktif sehingga dia bisa membentuk ikatan kovalen dengan DNA. Ya, jadi sehingga membentuk adduct. Adduct itu tambahan, molekul tambahan di suatu molekul lain. Nah, jadi bisa dibayangkan, misalnya molekul DNA kan ada gula, fosfat, kemudian basa. Nah, ada molekul lain di situ nempel, itu molekul lain nempel di situ. Kemudian yang berikutnya DNA cross-linking. Nah, jadi ketika faktor-faktor dari luar ataupun dari dalam, agen-agen dari luar dan dalam itu bereaksi dengan dua nukleotida di DNA. Jadi dua nukleotida di DNA membentuk linkage kovalen, jadi membentuk ikatan kovalen. Nah, ini bisa dibayangkan begini, nanti sih ada penjelasannya ya di lebih lanjut. Jadi ada dua nih crosslink ini, ada intrastrand, artinya ikatan dua nukleotidanya itu dalam strand yang sama, atau interstrand, artinya basa-basanya itu, nukleotida itu berikatan dengan utas yang satunya. DNA kan dua utas ya. Jadi intrastrand satu utas yang sama, interstrand utas yang
satunya lagi, dua utas berbeda. Ingat bahwa kedua utas DNA itu diberi ikatan lewat ikatan hidrogen, ya. Nah, ini ikatan kovalen gitu nantinya. Gitu. Menyeberang dari bahasa yang utas satu batas dengan apa utas bahasa di utas satunya lagi berikatan kovalen. Kemudian yang terakhir adalah DNA strand breaks. Jadi ini benar kalau ini betul-betul putus DNA itu. Putusnya itu bisa putus satu utas atau putus dua utas. Satu utas berarti single strand breaks, dua utas berarti double strand breaks. Nah, ini biasanya mutasinya cukup serius, terutama yang double strand breaks ya. Ini biasanya diakibatkan oleh iradiasi ion, misalnya radioaktif atau sinar kosmos gitu ya, yang biasanya yang kuat, sinar-sinar yang energinya besar itu. Nah, oxidative damage, jadi kerusakan oksidatif. Tadi kan reaktif oxygen species ya, misalnya biasanya ini ada kecenderungan dia menyerang guanin. Ya, jadi radikal hidroksil ini OH ini itu sangat reaktif sehingga dia bisa di sini misalnya. Dia bisa nempel di sini O-nya ya. Hanya kelari ke sini sehingga terbentuklah ini 8 okso 78 dihidroguanin ya, berubah jadinya ini terjadi perubahan. Biasanya terjadi misalnya reaktif oksigen spesies ini kan bisa dihasilkan dari sinar UV misalnya atau radiasi ion atau senyawa radikal lainnya gitu. Nah, ini menyebabkan inilah ada penambahan radikal bebas oksigen ini, reaktif oksigen spesies ini, jadi masuk ke dalam guanin ini, sehingga molekulnya jadi lain. Bukan guanin lagi. Oke. Nah, kemudian alkilasi basa. Alkilasi basa ini yang paling umum adalah metilasi. Ya, metilasi ini jadi ada penambahan gugus metil. Ya, mungkin ini yang lebih jelas. Nah, di sini nih, kan metil CH3 ya. CH3 nempel di sini. Nah, metilasi ini lumayan umum biasanya terjadi. Misalnya DNA setelah direplikasi itu ada yang sengaja dimetilasi. Jadi ditambahkan gugus metil di basa nukleotidanya itu. Mengapa? Karena ada beberapa fungsi ya. Jadi ada yang kalau kecelakaan artinya tidak mutasi ya, tidak disengaja oleh sel. Apa akibatnya? Replikasinya terhenti, terblok ya karena ada ini. Kok misalnya DNA polimerase kan membaca, oh ada tidak dikenali karena ada gugus metil. Ya, jadi replikasi bisa terhenti, kemudian jika lolos replikasi, transkripsinya juga bisa terhenti gitu. Atau bisa juga kadang metilasi ini merupakan sinyal dari sel untuk apoptosis, artinya untuk bunuh diri. Itu. Nah, biasanya ini yang tiga ini artinya replikasi terhenti, transkripsi terhenti, dan apoptosis ini kadang disengaja oleh sel dalam kondisi tertentu. Ya. Tapi kalau yang mutagenik, ya artinya kalau mutagenik ini bisa salah dibaca ya, sehingga terjadi mutasi di utas DNA yang disintesis barunya ini. Biasanya hasil setelah replikasi itu dimetilasi sehingga mencegah misalnya tidak ada terjadi pemotongan oleh enzim restriksi misalnya. Itu bisa terjadi seperti itu. Ya. Atau untuk misalnya sel itu kan misalnya gen yang ini jangan ditranskripsi sekarang gitu. Itu bisa dimetilasi supaya tidak terjadi mencegah transkripsi di waktu itu. Ketika ingin ditranskripsikan misalnya atau direplikasikan, si metilnya ini gugus metil bisa dibuang, ya, ada mekanismenya. Oke, ya. Jadi itu untuk metilasi ya. Kemudian batch loss, nah yang ini yang tadi apurinic and apyrimidic site itu. Jadi misalnya di sini harusnya ada A misalnya di sini ya. Tidak ada, kosong saja gitu. Ini mungkin karena murni kecelakaan ya, bisa terjadi spontan atau karena kerusakan gitu. Oke.
Nah, kemudian bulky adduct formation yang tadi itu. Contohnya adalah misalnya senyawa benzopiren. Benzopiren ini banyak terdapat di misalnya asap rokok. Misalnya ya. Jadi ini ya benzopiren ini masuk ke tubuh di metabolisme sehingga terjadi modifikasi di sini. Ada dia teraktivasi menjadi dihidrodial epoxide ya. Nah, dari sini ini cukup reaktif nih. Nah, ini kan basa nih ya, basa guanin. Nah, guanin ini karena dia sudah dimodifikasi sehingga oh sorry ini yang ininya apa si adaknya ini. Nah, dia bisa nempel kovalen ya. Jadi terjadi ada dua molekul di sini gitu. Dua molekul gabungan. Nah, ini disebut adak. Nah, ini akan mengakibatkan misalnya ini digambar itu mungkin yang di sini ya. Jadi bisa mengakibatkan DNA itu kan dua utas kemudian double helix ya, untuk helix. Karena ada perubahan basa struktur basanya itu berubah cukup signifikan karena molekul adak ini besar. Dia bisa mengubah strukturnya, pelilitannya itu jadi tidak mulus gitu. Nah, ini akan mengakibatkan backbone-nya ini berubah gitu, distort ya. Nah, ini akan mengakibatkan misalnya tidak terjadi replikasi misalnya. Gitu ya. Nah, ini cross linking. Cross linking ya. Untuk cross linking ini ada dua kan, intrastrand crosslink dan interstrand crosslink. Ini inter. Bisa dilihat di sini. Yang intra ini misalnya di utas yang ini, dua basa ini yang berdekatan satu sama lain itu berarti berikatan. Yang paling umum adalah ini timin ya. Nah ini mungkin di sini jelas sekali. Timin dengan timin karena misalnya ada sinar UV, sinar UV ini memberikan energi ke sini sehingga terjadi pembentukan kovalen. Sehingga timin yang di sini dengan timin di sini berikatan kovalen gitu. Sehingga terjadi kayak seperti semacam tertekuk ya. Tertekuk si utas yang ini nih. Ya. Nah, ini dengan UV biasanya misalnya. Ini UV ini kan termasuk non ionizing radiation. Non ionizing radiation. Nah, yang cross link interstrand dari utas yang satu link dengan utas yang sebelahnya gitu. Jadi misalnya yang di utas ini link dengan utas yang di sini gitu. Itu perbedaannya. Oke. Yang paling umum adalah timin dimer, jadi timin dengan timin. Nah, kemudian DNA strand breaks. Nah, DNA strand breaks ini ada dua macam. Ada yang single strand break, ada double strand break. Misalnya sinar X-ray, gamma ray, ya sinar gamma. Nah ini ionizing radiation yang berbeda dengan yang UV. UV itu tadi non ionizing. Nah ini karena cukup kuat ionizing, bisa putus satu utas ini, single strand. Atau dua-duanya bisa putus. Nah ini kadang-kadang ini tidak bisa diperbaiki. Jadi apa ya? Cukup berbahaya yang ini. Jadi bisa premature aging atau kanker misalnya. Kanker ya. Nah, tapi nanti ada mekanismenya untuk memperbaiki ini sebetulnya. Kalau sel itu cukup sigap gitu. Oke. Nah, kemudian untuk perbaikannya. Jadi DNA repair and recombination. Jadi recombination ini salah satu mekanisme untuk DNA repair yang cukup penting. Nah, untuk perbaikan DNA-nya ini bahwa untuk menjamin stabilitas genetik dan survival organisme itu tidak hanya diperlukan mekanisme replikasi atau pengkopian yang akurat, tapi juga harus punya mekanisme, sel itu harus punya mekanisme untuk memperbaiki kekeliruannya itu, replikasi itu. Karena pasti terjadi kekeliruan. Ya, jadi harus punya mekanisme itu. Nah, pada umumnya perubahan di DNA itu atau mutasi itu bersifat sementara. Karena dengan segera bisa dikoreksi.
ya, dengan DNA repair ini. Nah, kemudian DNA, jadi kerusakan DNA itu bisa dibuang atau diperbaiki oleh beberapa mekanisme atau pathway. Jadi DNA repair ini ada beberapa cara. Oke, seperti yang akan kita lihat. Nah, pada dasarnya ada dua jenis DNA repair yang cukup umum. Pertama disebut base excision repair. Yang kedua nucleotide excision repair. Nah, di sini kata kunci yang berbeda adalah base dan nucleotide. Tapi keduanya excision repair ya. Oke. Jadi yang base excision repair misalnya adalah ini ini kan harusnya nih G ya. Ini harusnya kan C, sitosin. Nah, tapi sitosin ini terdeaminasi sehingga menjadi urasil ya. Ini kan keliru nih. Nah, satu bahasa ini. Nah, bagaimana memperbaikinya? Dengan ada enzim urasil DNA glikosilase ini yang membuang U-nya ini. U-nya itu dibuang. Basanya saja tapi bukan nukleotidanya. Ingat nukleotida itu 3 komponen, gula, fosfat, basa. Jika dilihat di sini yang dibuang basanya saja, urasilnya ini dibuang oleh DNA glikosilase. Kemudian ada enzim lain, si AP endonuklease dan fosfodiesterase ini membuang gula fosfatnya. Jadi kan ini ya, nah ini U-nya buang, kemudian yang di sini juga dibuang. Dibuang ya. Nah, kemudian DNA polimerase menambah nukleotida baru. Jadi ini kan nukleotidanya jadi sekarang terbuang ya. Nukleotidanya terbuang. Diawali dari basa yang keliru. Basanya dibuang dulu, kemudian satu-satu dibuang basanya, kemudian sugar fosfatnya dibuang. Nah, tadi kan kosong nih. Yang kosong ini DNA polimerase dan DNA ligase memasukkan C nukleotida ke sini untuk menutupi kesalahan yang tadi. Sehingga sekarang G dengan C. Itu base excision repair. Nah, kalau nucleotide excision repair ini, dia lebih besar skalanya. Jadi tidak hanya satu, tapi beberapa yang dibuang. Kemudian diganti. Jadi bisa dibayangkan mungkin ketika merakit sesuatu, dibuang satu komponennya itu, ditambahkan lagi, masukkan lagi komponen yang betul. Jadi misalnya nih, dimer ya, pirimidin dimer, C dengan T terjadi dimer. Nah, nuklease ini mengenali ini kerusakan di sini, dimer ini. Nah, nuklease itu punya situs untuk penempelannya, untuk pemotongannya ya. Jadi dia dipotongnya itu fragmen ini oleh nuklease ini dari sini ke sini. Jadi satu chunk ini dipotong ya. Satu chunk ini dipotong. Nah, kemudian dibuang. Nah, kemudian ini dihancurkan ya. Kemudian sintesis baru si polimerase ini dengan ligase ini. Sintesis baru sehingga tadi CT-nya tetap masih CT di sini kan. Tapi tidak dimer lagi. Kalau ini kan sudah terjadi dimer nih, artinya terjadi kovalen. Ini adalah berarti tadi intrastrand cross-linking. Ya, masih tetap CT. Jadi karena terjadi cross-linking, dibuang semuanya ini. Satu ini kemudian diganti. Yang itu adalah nucleotide excision repair. Kalau ini satu bahasa saja. Oke. Nah, untuk double strand break repair, perbaikan dua utas ya, untuk dua utas ini putus berarti DNA-nya ini. Nah, ada dua. Pertama non homologous end joining, kedua adalah homologous recombination. Kalau non homologous end joining artinya jika ini putus nih, double strand break kan putus, itu biasanya ini langsung disambungkan, artinya ada bagian kecil di sini sebenarnya yang dibuang-buang sama dia, sama enzim itu.
dibuang sebagian, kemudian langsung disambungkan. Tapi penyambungannya ini biasanya ada penambahan sedikit basa, beberapa basa ya. Jadi apa akibatnya dari sini? Artinya repair yang ini itu tidak sempurna. Karena ada bagian yang hilang sedikit tadi, kemudian ada penambahan yang baru lagi. Mungkin ini tidak sama dengan yang ini sebelumnya gitu. Sebelum dia terputus ini. Tapi karena darurat, ya inilah mekanismenya. Selain karena darurat adalah karena ini ada hubungannya dengan ini ya. Tidak ada sekuen yang homologus, tidak ada sekuen yang homolog untuk menggantikan putus ini. Karena tidak ada sekuen yang homolog di utas DNA yang lain, kromosom yang lain, tidak ada yang homolog, tidak ada yang sama. Gitu. Tidak ada penggantinya, gitu, sekuen penggantinya. Sehingga udah sambungkan saja gitu, seperti di lem langsung gitu. Yang penting DNA-nya tersambung kembali. Nah, jika homologus rekombinasi ini beda. Jadi misalnya dua kromatid ya, sister kromatid kan, kromatid 1, kromatid 2. Nah, ini kan homolog kalau sister kromatid itu. Kromatid 1, kromatid 2 kan homolog ya. Karena dia homolog, yang satu putus misalnya ini. Yang satu putus. Nah, nanti akan yang ujung 5 ini akan dipotong-potong. Dibuang sedikit, utas yang satu. Utas yang satunya juga dibuang dari ujung 5 ke 3 ini dibuang. Kemudian gap yang ini itu diambil dari homolog satunya ini. Dari sister kromatid satunya. Karena ada homolognya kan. Sehingga jadi intinya mengambil mengcopy sekuen dari sini untuk ditempelkan ke sini gitu. Ya, itu homologous recombination. Nah, detailnya untuk non homologous end join ini, jadi misalnya nih putus ya. Nah, karena terputusnya ini dikenali oleh enzim atau proteinnya disebut Q, protein Q, heterodimer. Protein Q ini mengenali, sehingga kedua utas ini dipegang sama dia bersama protein lain supaya tidak ini dipegang, kemudian diproses ujung-ujungnya ini oleh enzim-enzim lain. Proses, ada ligasi juga, ditambahkan basa juga. Tadi kan dibuang sedikit ya, biasanya dibuang sedikit, kemudian tambahkan basa-basa lain, kemudian diligasi. Nah, ini kan seperti ini sambungannya gitu, ada yang hitam ini yang tambahan ya, dan dia sedikit berbeda dengan yang tadi. Sehingga yang DNA yang diperbaiki ini biasanya ada delesi karena ada yang terbuang tadi di sini. Tidak sempurna ya. Nah, ini contoh protein Q ya, strukturnya seperti ini. Oke. Nah, untuk homologous recombination. Rekombinasi homologus ini artinya pertukaran utas DNA dari duplek DNA ya, yang tadi kan sister kromatid misalnya. Halo, terputus ya.